kalau bicara politik uang kayaknya jadi rahasia umum Mbak ya memang. Belum tahu arahnya mau melaporkan ini bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, kali ini kita berjumpa lagi dalam acara podcast Bawaslu Sulteng episode ke-7. Tema kita kali ini terkait dengan peran pemilih milenial dalam pengawasan partisipatif dalam rangka atau dalam menjelang pemilu atau pemilihan di masa-masa akan datang. Untuk itu, di tengah-tengah saya atau di samping saya telah hadir dua orang sahabat Bawaslu yang kali ini akan berdiskusi, berbincang, berdialog dengan kita terkait dengan peran mereka sebagai pemilih milenial, sebagai pengawas partisipatif dalam pemilu maupun pemilihan. Namun sebelum kita akan lanjut bincang-bincang ini, jangan lupa agar terus like, share, dan subscribe channel Bawaslu agar channel ini terus berkembang sehingga kita dapat terus memantau dan mengikuti perkembangan info-info di seputaran pengawasan pemilu lewat channel Bawaslu. Dan kali ini saya sebagai host Suhardi Badolo, Ketua Bawaslu Kabupaten Buol, dan saya kedatangan dua orang generasi muda yang kali ini akan menemani saya untuk berbincang-bincang seputar peran mereka dalam pengawasan partisipatif. Yang pertama, yang paling kanan itu sahabat Bawaslu bernama Cindy, berasal dari Kabupaten Buol. Ya, dari Buol. Kemudian yang sampingnya lagi itu sahabat Bawaslu bernama Harun, berasal dari Kabupaten Parigi Motong. Ya. Oke. Untuk itu saya mulai dulu dari Cindy. Iya. Kira-kira apa yang menjadi konsen ataupun peran sebagai generasi muda, pemilih pemula yang peduli atas demokrasi ini supaya berjalan dengan baik, jujur, adil, kemudian bermartabat. Apa yang bisa diberikan sebagai pemilih pemula agar pengawasan ini dapat berjalan atau demokrasi dapat berjalan dengan baik? Mungkin saya persilakan Cindy dulu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Menurut saya peran milenial untuk pemilih pemula itu sangat penting. Sebelumnya mereka juga belum dibekali, jadi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Bawaslu sangat bermanfaat, terutama yang sedang berlangsung yaitu SKPP. SKPP itu apa? Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Oke. Itu nanti apa dia punya output endingnya? Ending yang kita dapatkan yaitu menjadikan kader-kader tersebut lebih berkualitas, lebih memahami dasar-dasar daripada pemilih, dan membantu sedikit tugas-tugas Bawaslu untuk mensosialisasikan partisipasi dalam pemilu. Begitu. Oke, kalau begitu kita juga mau dengar dari sahabat Bawaslu Harun. Kira-kira menurut Harun untuk mengawasi dan mengawal demokrasi ini agar berjalan dengan baik, demokratis, jujur, adil, itu apa peran generasi muda yang bisa Anda berikan atau bisa baktikan? Silakan, Harun. Ya, terima kasih. Peran pemuda menurut saya sangat banyak, Pak ya. Pemuda itu
memiliki banyak potensi, apalagi di tahun 2024 diperkirakan pemilih pemuda itu bisa mencapai 20%. Nah, kenapa saya bilang berpotensi? Selain suaranya banyak, pemuda ini kepentingannya masih sedikit. Artinya belum terlalu banyak dipengaruhi oleh partai-partai politik, misalnya sudah masuk pengurus partai. Terus Anda sendiri melihat sejauh ini, selama ini pemilu atau pemilihan kepala daerah, itu sejauh mana peran generasi muda atau sebagaimana yang Anda ketahui di Parigi Motong itu kira-kira sudah maksimalkah atau bagaimana? Coba. Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya di Parigi Motong kalau dibilang maksimal ya belum Pak ya menurut saya. Tapi perkembangannya terus meningkat saya rasa. Karena kenapa? Di Parigi Motong itu semakin hari pemudanya itu semakin banyak yang belajar ke Palu kuliah misalnya. Jadi sedikit banyak mereka akan mendapat bekal khususnya keilmuan tentang kepemiluan itu di kota. Nah, begitu. Iya. Kalau Harun sendiri pernah terlibat sebagai misalnya penyelenggara, membantu apakah KPU, Bawaslu? Saya dulu pernah ikut panitia pemungutan suara kepala desa. Oh, kepala desa. Iya. Kalau khusus pemilu presiden, legislatif atau kepala daerah itu pernah? Belum. Kalau ke pemilu pilkada bupati saya di staf kesekretariatan di desa, di PPS, Oh, tapi di kesekretariatan. Baik. Artinya sudah ada peran-peran, namun belum begitu berkontribusi, ya, terutama dalam aspek pengawasan. Oke, saya pindah ke sini. Sahabat kita yang satu ini begini, ini yang lagi viral dan lagi selalu jadi problem itu adalah politik uang atau yang kita sebut dengan money politik, di mana masyarakat dipengaruhi ataupun diintimidasi dalam tanda kutip ya dengan uang atau benda atau materi supaya bisa memilih. Menurut Cindy sendiri itu seperti apa? Kalau menurut saya Pak, hal tersebut memang sering terjadi di masyarakat dan sampai sekarang masih sangat sulit untuk diminimalisir. Nah, kira-kira apa peran generasi muda? Peran kita yaitu yang pertama mengikuti kegiatan kader seperti yang saya sebutkan tadi. Namun terlepas dari itu ada peran penting juga orang tua kita untuk mengawasi anak-anaknya untuk bergaul kan. Kemudian tidak ada intervensi dari luar. Biasakan anak muda ini cepat sekali dipengaruhi oleh hal-hal negatif dari luar. Maka dari itu dibimbinglah mereka ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin. Oke, yang saya maksud begini, peran kita supaya bisa melakukan upaya pencegahan terhadap praktek politik uang itu sebagai generasi pemilih milenial, generasi muda, itu apa yang bisa Anda lakukan sebagai pemilih milenial? Oh, kalau sebagai pemilih milenial saya berperan penting yaitu pertama, jika ada indikasi seperti itu laporkanlah, seperti yang Bapak katakan tadi. Peran, maksudnya ada peran ingin membantu penyelenggara dalam hari ini Bawaslu atau Panwaslu. Iya. Caranya kira-kira bagaimana? Salah satunya yaitu mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Bawaslu. Kan kita sudah dibekali ilmu, berarti kita sudah tahu oh ini cara-cara yang baik untuk berperan aktif di masyarakat supaya tidak teriming-iming dengan money politik. Nah, pandangannya Harun terkait dengan politik uang ini sebagai generasi muda ini kan merusak nanti kalau dibiarkan. Apa peran Anda? Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau bicara politik uang kayaknya jadi rahasia umum Mbak ya memang. Ya, sudah tidak jadi rahasia ya. Jadi rahasia umum.
peran pemuda, saya sebagai pemuda itu tentu belajar, kemudian setelah belajar kita saling berbagi pengetahuan itu, menanamkan pengetahuan tentang pentingnya politik bersih agar ke depan negara kita ini bisa berjalan semakin berkualitas sistem pemerintahannya. Membagi pengetahuan, caranya itu seperti apa? Mungkin ada contoh-contoh konkret begini loh, supaya nampak di masyarakat. Ya. Coba. Jadi saya di Kota Raya itu Pak, punya Kota Raya. Di Kota Raya Kabupaten Parigi Motong itu saya dengan teman-teman punya beberapa kelompok, bukan kelompok diskusi ya, sering komunitas itu ada, saya sempat dengan teman-teman buat, kalau di dekat Kota Raya itu di Sumberagung ada namanya Padepokan Linggo Ngaji. Itu isinya apa? Anak muda atau anak Isinya tua? anak muda situ Pak. Padepokan Linggo Ngaji. Apa namanya? Tujuan dari komunitas itu? Tujuan dari komunitas itu ya saling mencerahkan kita Pak, saling berbagi pengetahuan, khususnya saya yang mungkin dianggap agak tua di situ bersama teman-teman yang sudah memiliki beberapa pengetahuan, kita bagi sama adik-adik kita yang masih SMP, SMA gitu. Pengetahuan tentang hidup, pengetahuan tentang kepemiluan. Nah, itu kalau kaitannya dengan kepemiluan khususnya kita coba sadarkan tentang pentingnya politik bersih. Ya. Kepada anak-anak atau pada orang tua yang diberikan ini? Kepada anak-anak Pak, kita bukan orang tua kalau di situ. Kepada anak-anak. Kalau di orang tua saya sendiri mengikuti pengajian malam Selasa sama orang tua itu, tapi ya kalau mau bicara langsung, mau menceramai kan tidak baku enak, kecuali ada kesempatan, ada tugas dari Bawaslu, kita siap untuk bersosialisasi sama orang tua. Baik, sahabat Bawaslu, dalam bincang-bincang kita bersama pemilih milenial ini, kita akan melanjutkan, namun sebelum itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Bawaslu ini agar terus channel ini berkembang dan kita bisa melihat dan mendengar serta mengetahui informasi terkait pengawasan pemilu. Baik, saya pindah ke Harun. Jadi santai saja ya, kita bincang-bincang terkait dengan peran saudara-saudara sebagai sahabat Bawaslu. Itu tagline Bawaslu itu bunyinya jelas, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi generasi muda ini sama Bawaslu ini rakyat. Nah, bersama Bawaslu itu kita tegakkan. Nah, ini fenomena yang memang sudah lama atau gejala-gejala yang sudah lama terkait dengan demokrasi ini ialah adanya food buying atau membeli suara. Itulah yang disebut dengan politik uang. Nah, menurut Harun, di daerah Harun tinggal, kita fakta lapangan saja dulu ya, itu praktek-praktek seperti itu ada atau tidak? Kalau di tempat saya untuk pernah saya melihat kalau ya. Apa yang Anda lakukan kira-kira? Yang saya lakukan ya bingung mau melapor kemana pas posisi saat itu. Waktu itu belum tahu caranya ya. Caranya. Kalau sekarang? Kalau sekarang tentu saya lebih berani untuk bisa melaporkan. Tidak, sekarang berarti sudah tahu. Ya, sekarang sudah mengerti. Mengerti. Coba bagaimana itu? Ya, paling tidak pertama kita bisa koordinasi dengan Panwas Desa. Panwas Desa. Nah, kemudian ke Panwascam. Ya, mungkin cukup ke mereka, kemudian mereka yang meneruskan ke tingkat lanjut mungkin. Artinya sebagai generasi muda dengan juga adanya program-program Bawaslu di mana Bawaslu itu mengajak milenial, mengajak anak-anak muda untuk disekolahkan yang dikenal dengan program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Ya. Oke, kalau Cindy sendiri di daerah di mana Cindy tinggal itu praktek-praktek seperti yang saya sebut tadi itu pernah lihat atau pernah dengar? Kalau pernah lihat
Cuman kita kan saat itu memang seperti yang dikatakan teman saya tadi, belum tahu arahnya mau melaporkan ini bagaimana. Walaupun kita sudah saksikan dengan kasat mata, sudah ada bukti, kita foto atau apa, kan tidak tahu prosedurnya seperti apa. Kalau sekarang kan kita sudah tahu. Dan berani. Insya Allah berani. Harus berani, generasi muda itu harus berani, sebab kalian ini, kata Soekarno, kan adalah sebagai penerus, pemegang tongkat estafet generasi berikut. Nah, kalau kalian tahu itu tidak baik bagi demokrasi, membiarkan, berarti kalian ini menjadi generasi yang tidak patut dijadikan pemuda yang gagah. Jadi sekarang pengawasan partisipatif itu kan fungsinya mengajak masyarakat supaya berperan aktif membantu penyelenggara, dalam hal ini Bawaslu, untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan ataupun pemilu. Nah, ke depan ini kita bicara ke depan saja supaya tidak sia-sia kita ngomong bincang. Ini 2024 ada pemilu dan ada pilkada. Namun sebelum 2024 itu ada tahapan-tahapan, ada proses-proses. Salah satu proses itu yang akan kita dapatkan adalah terkait dengan pendataan. Ya. Jadi, nah, kita juga sebagai generasi muda itu juga harus berperan. Kira-kira apa yang bisa diberikan oleh Cindy, atau langkah-langkah apa ataupun peran apa terkait dengan data pemilih, karena boleh jadi di lingkungannya Cindy itu ada perubahan-perubahan. Kira-kira bagaimana? Ya, kalau menurut saya sendiri, jika misalkan sudah ada minus beberapa hari itu sebelum pemilihan, kan sudah dikasih surat panggilan. Kita cek di situ, cross check, oh ternyata ada mama saya atau ada adik saya yang sudah 17 tahun tapi belum terdaftar sebagai DPT. Nah, sebaiknya kita laporkan dari tingkat RT-nya dulu, terus sampai ke artinya memberitahu. Iya, memberitahu. Cuman jangan diberitahu menjelang pemilu. Tahun 2022 itu sudah mulai pendataan. Maka sekarang sudah punya peran, generasi muda ini sudah punya peran. Itu dia sudah tamat SMA. Itu dia sudah kelas 3, berarti 17 ini. Sebagai kader generasi muda, sahabat Bawaslu, kita tanya dia, sudah mendaftar enggak? Kalau Harun, banyak enggak anak-anak muda yang pemilih pemula yang kira-kira 2024 itu mereka akan memilih? Banyak enggak? Banyak ya? Nah, ini tugasnya Harun sebagai sahabat Bawaslu, membantu KPU. Tapi kita lebih fokus sebenarnya bukan pada data, kita pada pencegahan terkait dengan dugaan pelanggaran, termasuk pidana pemilu. Pidana pemilu itu termasuk misalnya politik uang, kemudian menghalang-halangi orang pergi memilih, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya yang mungkin kita santai saja ya, sebagai generasi muda, Anda pernah nggak mendapatkan semacam intimidasi ataupun dipaksa-paksa supaya melakukan sesuatu yang melanggar demokrasi? Kalau di tempat saya, Pak, ya, intimidasi itu tidak, Pak, ya. Tidak ada ya? Tidak, hanya mungkin sekedar ajakan untuk memilih, mengarahkan ke salah satu paslon. Kalau intimidasi tidak ada. Kalau apa ini istilahnya tuh, hoax, terus black campaign, kampanye hitam, itu ada nggak? Sepertinya saya pernah temukan 1-2 yang black campaign. Iya. Kampanye hitam, menjelek-jelekan orang. Menjelek-jelekan pasangan lain. Nah, menurut Harun gimana itu? Harusnya tidak bagus ya kalau. Apa yang sebagai generasi Anda lakukan? Sebagai generasi, saya selalu mengingatkan sama teman-teman kalau yang paling penting itu adalah mengenali tokohnya, kemudian prestasinya sampai sejauh mana. Kemudian kalau kita bisa silaturahmi sama mereka, kita silaturahmi.
Tapi kalau tidak ya kita coba cari-cari dengan segala cara, misalnya pakai internet atau pakai apa. Artinya terus bersosialisasi terhadap teman-teman. Oke, kita mulai coba supaya ada nanti produk-produk di lapangan setelah Anda dididik di Bawaslu misalnya oleh SKPP ini. Itu kalau Anda pulang, fakta real apa yang Anda membentuk di kampung. Dari sini dulu, Anda membentuk apa kira-kira supaya ada sudah semacam pintu masuk, kita punya komunitas apa, kita punya kelompok apa sebagai pengawas partisipatif. Kalau sini ada di pikirannya? Kalau saya sih lebih ke dunia digital, karena sekarang anak muda itu lebih ke digital kan, 1 kali 24 jam bisa HP terus. Bagaimana caranya? Jadi kalau menurut saya kita bikin akun sosial media yang bisa berkembang setiap harinya. Dari situ kita bisa memposting hal-hal positif untuk mengajak masyarakat atau teman-teman, adik-adik agar berpartisipasi dalam pemilu yang akan datang. Oke, itu bagus. Tetapi pasar atau segmen pasar pengguna media yang dimaksud itu kan kebanyakan orang-orang yang punya latar belakang ekonomi lumayan karena pakai Android, terus pengetahuan lumayan. Nah, yang sekarang bagaimana menyasar mereka-mereka yang tidak terjangkau dengan yang saya sebut tadi? Karena mungkin dia mau baca FB, iya, biasanya kan kalau di kampung tidak semua ada jaringan internet. Nah, kalau ke kampung itu yang saya dapatkan mereka ada kelompok-kelompok kecil seperti Karang Taruna ataupun tempat-tempat pengajian. Di situ kita bisa mensosialisasikan partisipasi untuk pemilu kada atau pemilu. Oke, Harun, kalau Harun sendiri sudah ada enggak di bayangannya Harun? Saya kalau pulang ini masih semangat, anak muda, saya akan membentuk apa? Coba. Ya, kalau membentuk apa mungkin belum Pak ya. Tapi kalau yang akan dibuat insya Allah ada. Karena di sana itu komunitas sudah ada, yang seperti saya sebut, ada Padepokan Lingkuh Ngaji, kemudian ada teman-teman Karang Taruna Chandra di Muka itu di Kota Raya. Kemudian ada Risma juga. Risma itu ada, paling tidak ada 2 masjid di desa saya. Kemudian saya sempat juga ikut kegiatan Forum Karang Taruna Kecamatan. Jadi nanti kalau seumpama saya bersosialisasi dengan mereka, saya bertemu dengan mereka, tentu hal yang pertama yang akan saya sampaikan setelah saya mengikuti kegiatan SKPP Menengah ini ya tentu pemahaman tentang politik bersih. Politik bersih, nah, ini menarik. Coba bisa gambarkan lewat mungkin sahabat Bawaslu yang ada di luar sana. Politik bersih itu apa tadi? Pemilu bersih atau politik bersih? Politik bersih. Politik bersih yang bagaimana coba? Politik bersih itu kan kalau kita bicara politik itu tentu tidak ada orang yang terlepas dari politik menurut saya. Jadi semua orang itu berpolitik. Ada sesuatu yang diinginkan atau yang dituju. Nah, kemudian ada bersihnya itu, maksud saya keinginan-keinginan itu harus dilandasi dengan sesuatu yang bersih. Kalau sekarang misalnya kita melihat bagaimana sistem pemerintahan itu dibangun dengan landasan keinginan untuk menumpuk kekayaan misalnya, ke depan harapan saya pemuda-pemuda ini yang akan menggantikan pemimpin saat ini paling tidak punya pemahaman bahwa pemimpin itu merupakan sebuah tanggung jawab, bukan malah mencari kekayaan atau kepentingan. Itu Anda bisa nggak, yakin nggak bisa mau lakukan itu kalau sudah kembali? Ya, yakin nggak? Insya Allah yakin. Kalau untuk sasaran saya anak muda Pak, sasaran saya anak muda. Kalau untuk ke orang tuanya, saya nunggu perintah dari Bawaslu. Kalau Bawaslu perintahkan ke orang tua, saya langsung insya Allah langsung jalankan, khususnya di kegiatan pengajian. Tapi kalau ke anak muda,
lewat sosialisasi kegiatan kepemudaan yang sudah saya ikuti, saya akan berusaha semaksimal mungkin, walaupun mungkin hasilnya tidak maksimal. Ya, tetap ada upaya Ya. dan masih nanti dibincang-bincangkan dengan teman-teman Ya. sana. Sekarang Cindy, ini kan sekolah menengah atas itu rata-rata usia 16-17, Iya. yang mereka itu nanti jadi pemilih pemula dan tidak tahu apa-apa, betul-betul kosong, dan mereka harus memilih, itu hak konstitusi, harus memilih. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Cindy sebagai sahabat Bawaslu agar mereka juga ini mulai tumbuh pemikiran-pemikiran supaya tidak mudah terlibat dalam praktek-praktek misalnya politik. Kira-kira apa yang bisa Cindy lakukan sesama anak muda atau generasi? Iya, kalau misalkan bicara tentang anak muda atau generasi kan, mereka sekarang ini apalagi di kondisi pandemi seperti ini kan jarang kumpul-kumpul. Jadi kita lebih baiknya kalau misalkan ada tetangga yang masih seumuran 17 atau 18 tahun, ya kita ajak ngobrol saja sore-sore, atau bergabung dengan adik-adik kita, mungkin curhat-curhat dengan mereka sambil kita menyisipkan ilmu-ilmu itu. Bahwa Ilmu apa ini? ya, maksudnya tentang pemilu, cara-cara untuk memilih calon pemimpin itu seperti apa. Jangan terbuai dengan janji-janji saja, padahal Ya, intinya di situ ya, di intinya itu demokrasi itu melahirkan pemimpin. Ya. Pemilu sarana demokrasi melahirkan pemimpin. Nah, pemimpin yang dilahirkan inilah yang oleh teman-teman sahabat Bawaslu ini yang diupayakan bagaimana caranya. Jadi misalnya gini, proses menuju seseorang ke bangku atau ke kursi pimpinan itu kan dari awal ada proses. Kalau prosesnya saja kotor, Ya. nah bagaimana dia? Nah, inilah yang menjadi tugas teman-teman sahabat Bawaslu pada umumnya untuk melakukan yang namanya pencegahan. Karena Bawaslu itu punya fungsi, tugas, cegah, awasi, dan tindak serta selesaikan sengketanya. Nah, kalian sebagai sahabat Bawaslu, pemilih milenial atau generasi muda, itu harusnya yang lebih progres, proaktif. Kenapa? Karena kalian banyak teman, Ya. ya, ya, teman. Nah, jadi 1-2 didoktrin pemahamannya, kemudian 1-2 tadi lagi berkembang. Kira-kira menurut Rahron itu bisa enggak dilakukan? Insya Allah bisa itu, Pak. Bisa. Sepertinya memang gambarannya seperti itu. Jadi anak muda ini kan sosialisasinya atau ya staminanya ndak gampang habis ya. Kerjanya kan sosialisasi sama teman-teman ya pemuda ini. Jadi insya Allah untuk sosialisasi sama pemuda itu harapannya bisa Sejalan ya. jalan maksimal. Ya, dan harus bisa, karena yakin kan sudah mengikuti pengkaderan dua tingkatan. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya, sebelum ikut sekolah kader pengawasan partisipatif dan kemudian sudah mengikuti dan sekarang lagi mengikuti, itu apa yang Anda bisa sampaikan? Tentang apa ini, Pak? Sebelum Anda mengikuti SKPP kan pengetahuan tentang pemilu kan tidak ada. iya. Bukan tidak ada, tetapi mungkin terkait dengan pengawasan itu agak kurang. Ya, Setelah sekarang ikut, apa yang bisa Anda sampaikan sekarang? yang bisa saya sampaikan sekarang kurang lebih Tidak, maksudnya gini, dulu saya belum terlalu paham tentang bla 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 bla. Saya sekarang ikut sekolah kader dasar menengah. Nah, ternyata saya. Nah, sekarang apa yang harus saya sampaikan? oh ya. Itu. Apa yang Sebelum saya mengikuti kegiatan SKPP itu saya belum terlalu paham tentang makna demokrasi, pemilu,
Alhamdulillah sekarang setelah mengikuti kegiatan SKPP, saya sedikit paham tentang apa itu demokrasi, apa itu pemilu, apa itu partisipatif, eh, demo, gambarannya tentang demokrasi yang saya tahu sekarang. Ya, harusnya memang kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Jadi rakyat yang berkuasa dengan negara ini seharusnya. Bukan seharusnya, memang asasnya demokrasi itu kan dari rakyat Untuk rakyat. Kalau sendiri waktu belum mengikuti program Bawaslu ini gimana? Kemudian setelah ikut gimana? Iya, sebelumnya kan kita belum tahu prosedur, belum tahu bagaimana cara-cara untuk merekrut atau mempengaruhi teman-teman kita di sekeliling kita untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tapi setelah mengikuti pengkaderan, ya apalagi tingkat dasar dan menengah, kita sudah tahu dasar-dasar pemilu, pengertian-pengertian pemilu dan demokrasi seperti yang disebutkan teman saya tadi. Juga banyak ilmu yang diberikan serta bekal untuk kita terjun langsung ke masyarakat. Oke, sekarang Harun ya. Jadi apa kira-kira ungkapan apa yang Anda mau sampaikan ke lembaga yang namanya Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu terkait dengan programnya ini? Kira-kira apa? Ya, tentunya yang pertama ucapan terima kasih Pak ya. Tentunya ucapan terima kasih karena sudah mau untuk memberikan banyak pengetahuan sama kita, khususnya generasi muda. Semoga amanah yang diberikan sama kami itu bisa kita jalankan penuh tanggung jawab, bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua tentunya. Itu. Kalau saya sendiri, apa yang bisa disampaikan terkait dengan program unggulan Bawaslu ini? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan banyak waktu, pikiran, tenaga, memberikan kami ilmu yang sebanyak-banyaknya, membekali kami untuk terjun ke masyarakat. Dan juga saya mengapresiasi program-program Bawaslu. Semoga kedepannya lebih inovasi lagi untuk menghadirkan atau melahirkan kader-kader yang lebih berkualitas. Oke. Terakhir, harapan. Harun, apa harapan Anda sebagai generasi muda, pemilih milenial menghadapi pemilu serentak 2024 ke depan? Silakan. Harapan saya ke depan pemilu bisa dijalankan lebih bersih dengan penuh kesadaran, bukan hanya karena menunggu awasan dari Bawaslu, tapi peserta pemilu memang menjalankan aturan-aturan kepemiluan itu bebas dari kecurangan-kecurangan, sehingga bisa menghasilkan pemerintah yang berkualitas. Itu. Dan Harun sendiri bersedia atau siap membantu Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan? Ya, tentu siap. Sebagai kader langsung dari Bawaslu, kami akan selalu siap sewaktu-waktu dibutuhkan Bawaslu. Harus semangat. Ya, nggak boleh. Nah, Cindy sendiri, apa harapannya setelah mengikuti program unggulan Bawaslu yang namanya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif ini? Iya, harapan saya ke depannya saya bisa lebih berkualitas lagi ya untuk menjalankan program-program Bawaslu, membantu Bawaslu karena tidak sampai ke lapisan dasar masyarakat kan. Jadi kita yang menyentuh langsung mereka, memberikan pengetahuan agar tujuan dari masyarakat memilih pemimpin ini bersih dari money politik serta mewujudkan impian dari masyarakat tersebut agar di kemudian hari tidak menyesal. Oke, baik. Terima kasih kepada sahabat Bawaslu, generasi muda, kader-kader pengawasan partisipatif yang sudah mengikuti program SKPP Bawaslu, dan semoga
adik-adik ini, generasi ini menularkan ilmunya kepada generasi muda yang lain agar demokrasi kita semakin lebih baik. Sahabat Bawaslu, demikian bincang-bincang kita terkait dengan pengawasan partisipatif bersama adik-adik generasi muda. Ingat, sebelum beranjak dari tempat ini, jangan lupa agar channel Bawaslu ini terus berkembang dengan baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita semua bisa mengikuti perkembangan informasi dari Bawaslu khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif. Untuk itu kami pamit dan undur diri dari program podcast Bawaslu Sulawesi Tengah ini, dan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.